guys, ketemu lagi dengan kita. Hari ini aku mau share kenapa study di Australia. Kebetulan aku dapat scholarship untuk study di University of Wollongong atau UW Australia. Nah, sekarang aku lagi di kosan aku guys, kayak gini. Ini di University Accommodation di International House University of Wollongong. Nanti aku juga bakal share kenapa aku stay di iHouse dan apa serunya sih stay di iHouse dan berapa sih biayanya. Ya, banyak banget. Terus aku juga bakal share gimana caranya dapat beasiswa, terus bisa dapat beasiswa apa aja gitu ya. Dan memang salah satu alasan aku buat kuliah ataupun study di Australia karena memang pilihan beasiswanya juga banyak banget guys. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kualitas pendidikannya. Kita tidak perlu mempertanyakan lagi ya kualitas pendidikan di Australia karena banyak banget kampus-kampus mereka yang memang sudah dapat peringkat QS yang bagus banget. Nah, teman-teman juga bisa cek kampus ataupun university ataupun perguruan tinggi tujuan dari teman-teman ya, QS ranknya berapa sih gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu representasi ataupun salah satu cara ya yang paling gampang untuk ngecek apakah kampus teman-teman itu punya peringkat yang bagus atau enggak. Terus apa lagi ya? Ya tentunya bahasa guys. Bahasa penting banget ya karena pasti kita berkomunikasi sehari-hari dengan menggunakan bahasa. Ya as we know kalau misalkan kita ke Australia atau ke Aussie kita pakainya bahasa Inggris, which is menurut aku gitu ya, menurut aku itu paling gampang dibandingkan kalau misalkan aku belajar lagi pakai bahasa asing, khususnya bahasa asing selain bahasa Inggris kayak misalkan Mandarin, terus kemudian Jepang, Korea ataupun Perancis, Jerman. Ya itu bakal take time buat aku. Terus menurut aku yang gak kalah pentingnya adalah jarak ya guys. Ini jarak Australia dengan Indonesia yang menurut aku lumayan deket dibandingkan kalau misalnya kita mesti ke Eropa ataupun ke Amerika ya ataupun beberapa negara yang lain. Untuk direct flightnya sendiri ya dari Jakarta ke Sydney, kebetulan aku kuliah di UW dan lokasinya di Wollongong yang cukup dekat dengan Sydney. Jadi biasanya aku bakal ngambil flight dari Jakarta ke Sydney. Yang kalau misalkan direct flight itu sekitar 6-7 jam ya, jadi masih lumayan ya. Nah kalau misalkan nggak direct flight juga bisa guys gitu. Dan pilihan flightnya pun beragam, macam-macam dan masih affordable. Pilihan jurusannya juga beragam guys, macam-macam banget ya. Jadi kamu bisa beli, bisa browsing, bisa cek kampusnya dulu. Kira-kira mau kuliah di jurusan apa? Jadi banyak banget pilihannya. Terus apa lagi? Nah, yang gak kalah seru adalah kamu bisa kuliah sambil kerja guys di Australia ini. Jadi lumayan nih kalau misalnya kamu bisa part timer juga. Per jam ya rata-rata misalkan kamu dapat $20. Nah, kalau misalnya kamu kerja dalam satu hari itu kerja selama 4 jam, maka kamu bakal dapat $80. Nah, $80 kira-kira kalau misalkan dikursin ke rupiah ya kalikan 10.000 lah ya guys ya. Jadi kamu bakal dapat sekitar 800.000. Itu per hari. Kalau misalnya kamu kerja 4 jam. Kalau misalnya kamu kerja 2 hari, berarti kamu bisa bakal dapat sekitar 1,6 juta. Itu untuk 2 hari aja guys. Bayangin kalau misalnya kamu kerja 5 hari dalam seminggu, terus kemudian 20 hari dalam sebulan. Lumayan kan? Terus yang paling penting adalah di sini ya orang-orang Australia itu sangat mengutamakan work-life balance guys. Jadi kamu nggak bakal digangguin kalau misalkan kamu lagi break ataupun sebaliknya ya kamu sebaiknya jangan ganggu mereka kalau misalkan mereka lagi break. Ya, jadi kamu di sini bakal punya kehidupan yang sangat baik gitu karena di sini mengutamakan work-life balance. Mereka juga sangat care dengan lingkungan. Ya di mana-mana kalau di sini saya sering banget ya dengar suara kicauan burung, bahkan kalau misalnya kampus ataupun sekedar jalan keluar ya deket kosan gitu itu ketemu banyak banget burung yang lucu-lucu ya. Kenapa lucu-lucu? Karena memang nggak cuma burung-burung yang biasa, terkadang mereka berwarna-warni, bahkan kita bisa ketemu kakak tua di jalan juga. Terus gimana kalau misalnya kita mau apply ke kampus Australia? Kira-kira susah atau enggak? Yang paling penting adalah guys, sebelum kamu memutuskan untuk kuliah di Australia, kamu perlu cek kira-kira kamu mau masuk ke kampus mana, karena ada banyak banget pilihan kampus di Australia yang mereka juga punya kualitas pendidikan yang sangat baik ya. Terutama kamu juga perlu cek ya persyaratan untuk masuk ke kampus-kampus tersebut itu apa saja. Terutama kamu juga perlu cek kira-kira ketentuan untuk bahasa seperti apa ya, karena itu perlu di-prepare jauh-jauh hari. Terus kamu juga perlu mungkin mencadangkan ya ketika misalkan kamu nggak bisa PES atau nggak bisa lulus untuk persyaratan bahasa. Nah kamu mesti ngapain? Itu yang pertama.
kalau teman-teman sudah menentukan kampus, biasanya juga pasti secara otomatis sudah menentukan jurusan apa yang mau diambil, ya nggak guys? Selain kamu sudah cek persyaratannya, tentu kamu harus mempersiapkan paspor dan visa. Tapi memang visa bisa nanti ya, pasti paspor dulu karena itu juga part of dari requirement ataupun persyaratan waktu kamu apply. Karena kalau misalnya kita mau bikin visa harus tunggu COE. Nah, biar gampang sebenarnya kamu juga bisa dibantu oleh agensi pendidikan ya. Teman-teman bisa cek ya, bisa googling agensi pendidikan apa yang kira-kira bisa bantuin teman-teman untuk kuliah di Aussie. Waktu itu saya dibantuin oleh IDP yang dimana mereka sangat helpful banget dan itu free guys, itu free. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk konsultasi dengan agensi pendidikan karena mereka akan bantuin kamu, mereka bakal bantuin banget ya guys ya. Jadi nggak usah malu dan juga nggak usah takut.